Namun yang menjadi anehnya kami, yang menjadi anehnya saya itu, tidak ada jalan untuk pulang teman-teman. Jalan yang kami lalui itu sangat-sangat berbeda. Tiba-tiba ya teman-teman, pada waktu itu ada satu orang pria, maaf ini ya, agak badannya itu seger ya, sedengan lah, membawa joran pancing dan tas pinggang, diselempangkan tapi pada waktu itu. Dan yang menjadi anehnya lagi, itu kami sampai ke rumah saya pada waktu ba'da asar dengan kondisi yang masih cerah dan juga langit pun masih menampakkan sinar mataharinya yang cukup panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Asiham di channel Dim Astral, Dimensi Astral ya. Bagaimana kabar kalian teman-teman sobat astral semuanya? Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki dan diberikan keberkahan rezeki serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Sobat astral semuanya ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan kisah saya dengan dua orang teman saya pada saat saya kelas 4 SD teman-teman. Saya sedang mencari ikan di sungai dan hampir tidak bisa pulang ke rumah. Karena apa? Karena tersesat dan disebabkan oleh makhluk yang ada di sungai tersebut teman-teman. Jadi bagaimanakah kisahnya teman-teman? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan cerita-cerita horor kepada teman-teman sekalian. Ya, sekalian ini ya, bagi teman-teman yang memiliki cerita horor bisa kirim ke Instagram saya Dimas_Asiham ya. Dimas_Asiham teman-teman. Akan saya bawakan di channel ini, oke? Dan ini dia ceritanya. Nah, jadi teman-teman, pada saat saya kelas 4 SD ini, pada saat liburan ini, saya ba'da zuhur bersama dua orang teman saya yang bernama Heru dan juga Andre Sofianto. Andre Sofianto ini biasa dipanggil Toto ya, karena Toto gitu. Nah, pada waktu zuhur ini, ba'da zuhur sekitar pukul jam 1 ya. Sekitar jam 1 ini kami bertiga pergi ke sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kami, teman-teman. Kami berdua pergi ke sungai tersebut, berjalan. Awal jalan itu tidak terjadi apa-apa. Sampai ke sungai pun tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Pada saat itu, kami yang sebelum sampai ke sungai itu melewati persawahan dan ada saluran irigasi. Nah, kami putuskan terlebih dahulu untuk mencari ikan di saluran irigasi tersebut, teman-teman. Mencari ikan. Dulu kami mencari ikan itu menggunakan anyaman bambu seperti bakul itu ya, bakul nasi, tapi terbuat dari anyaman bambu. Ya, kalau di desa kami itu disebut ceteng. Ceteng. Kadang kami menggunakan baju yang diikat di ujungnya, terus kita serokkan gitu ya. Kita serok airnya itu. Nanti biasanya ada ikan yang ikut nyangkut di baju tersebut, teman-teman. Seperti itu metode yang kami gunakan pada waktu itu. Singkatnya, teman-teman, kami mencari di saluran irigasi itu tidak ada kejadian ganjil. Tidak ada kejadian ganjil di saluran irigasi tersebut. Oh ya, kejadian yang cukup aneh yang saya terpikirkan pada saat ini ya, itu kami tidak mendapatkan ikan, teman-teman. Kami tidak mendapatkan ikan pada waktu itu. Di saluran irigasi tidak mendapatkan ikan. Dan di samping saluran irigasi itu ada seperti kolam
yang terbuat dari cor-coran pada waktu itu ya. Itu kolamnya itu besar kemungkinan untuk tambak ya, untuk tambak, tapi tidak digunakan lagi. Di sana itu tidak ada airnya karena waktu itu pun agak-agak kemarau ya, kalau saya ingat-ingat. Setelah di saluran irigasi itu tidak ada ikannya, kami menyelusuri saluran irigasi tersebut teman-teman, terus ke bawah sungai ya, terus ke bawah sungai, dan kami putuskan untuk mencari di sungai. Setelah kami menyusuri sungai tersebut, terus ke bawah, itu tidak menemukan ikan teman-teman, karena kita hanya bermodalkan ya seperti itu metode yang kami lakukan, tidak membawa pancing pada waktu itu. Karena kami yang masih kecil ya, tidak kurang tahu, kurang informasi. Nah, tiba-tiba teman-teman, kami yang keasikan mencari ikan ini tidak ingat waktu. Pada waktu itu tidak ingat waktu dan hari sudah gelap teman-teman. Ya, kami menyusuri sungai tersebut tidak menemukan ikan, hari sudah gelap pada waktu itu. Setelah itu saya bilang ke teman saya, "Oi, ayo mulai, ayo pulang ayo. Ini waktunya sudah maghrib, ini sudah hampir maghrib, sudah sore. Nanti saya kena marah ini. Nanti saya dimarah ibu saya, ayo pulang." Oh iya ya, kok tiba-tiba sudah gelap? Sudah hampir hujan lagi, mendung. Ayo pulang ayo. Setelah obrolan singkat tersebut, kami pun pergi ke atas menyusuri sungai untuk kembali pulang di jalan yang sama teman-teman. Kami ingat betul jalan pada waktu itu. Namun yang menjadi anehnya kami, yang menjadi anehnya saya itu, tidak ada jalan untuk pulang teman-teman. Jalan yang kami lalui itu sangat-sangat berbeda. Bahkan kami telah menyusuri sungai tersebut terus ke atas, tidak ada saluran irigasi, tidak ada kolam itu lagi teman-teman. Kami hanya berjalan di tepian sungai. Kondisi pada saat itu yang hari sudah gelap dan mendung, hampir turun hujan. Takutnya kami ya bukan hantu, bukan apa pada waktu itu. Takutnya dimarahi orang tua kami. Kenapa pulang sampai larut malam, sampai sore sekali pada waktu itu? Takutnya kami hanya itu. Pada waktu kecil itu saya tidak terpikirkan kalau kami bertiga itu masuk ke dunia gaib teman-teman. Lama kami mencari jalan pulang, tidak ada jalan pada waktu itu. Kami terus menyusuri sungai ke atas sampai kami bertiga ini hampir menangis teman-teman. Loh, kok jalannya nggak ada ini? Gimana? Nanti kalau malam gimana ini? Saya takut. Iya ya, kok jalannya ini nggak ada? Itu kolam yang tadi untuk tambak pun nggak ada. Gimana ini? Sudah kita tidak dapat ikan, mau pulang pun tidak tahu jalannya. Aduh, gimana ini? Aduh, gimana ini ya? Apa jangan-jangan kita nyasar? Tapi kita sudah lewati jalan yang sama ini ya. Aduh, ini gimana ya? Hujan mau turun, udah gelap mau maghrib. Kami bertiga ini sangat ketakutan pada waktu itu, karena memang hari itu sudah gelap, sudah hampir hujan teman-teman. Kami bertiga ini pikiran sudah buntu teman-teman. Kami berpikiran itu hampir untuk menyeberangi sungai. Kondisi sungainya itu ya, tiba-tiba airnya itu besar. Seperti di atas di hulu sungai itu sudah banjir teman-teman, sudah hujan. Sungainya itu sudah besar dan airnya itu sudah keruh teman-teman. Kami sempat berpikiran seperti itu. Nah, ada satu kejadian yang saya tidak bilang ke teman-teman saya, bahwasanya di seberang sungai itu saya melihat sosok perempuan ya, dengan kain yang lusuh berwarna hitam lusuh itulah, putih tetapi hitam, abu-abu, dengan rambutnya yang jurik teman-teman. Tapi mukanya itu tidak terlihat. Entah itu sosok apa. Pada saat itu saya tidak terpikirkan aneh-aneh teman-teman, karena yang di pikiran saya itu bagaimana cara mencari jalan pulang ya.
Setelah saya melihat itu, saya bilang ke teman-teman saya untuk tidak menyeberang ke sungai. Pada waktu itu kan memang sungainya itu sudah deras, alirannya itu sudah deras. Kami yang bertubuh kecil itu pasti tenggelam, pasti terhanyut. Setelah itu, saya dan dua teman saya ini terus menyusuri sungai ke atas, teman-teman. Dan kami turun di salah satu jalan yang tadi sudah kami lewati. Kami turun. Tiba-tiba ya teman-teman, pada waktu itu ada satu orang pria, maaf ini ya, agak badannya itu seger ya, sedengan lah, membawa joran pancing dan tas pinggang, diselempangkan. Tapi pada waktu itu tiba-tiba muncul dari bawah sungai. Padahal waktu itu kita bertiga sudah melalui sungai tersebut, sudah melalui jalan tersebut, tidak ada satu orang pun. Bahkan kami bertiga itu sudah meminta tolong. Pada waktu itu kami sudah meminta tolong yang sudah pasrah, benar-benar pasrah. Pada waktu itu kami bertiga. Tiba-tiba orang ini datang dari bawah, dan kami pun bertanya, "Mas, jalan pulangnya ini yang mana, Mas? Kami bertiga sudah mencarinya, tidak ada, Mas." "Oh, jalan pulang. Kalian bertiga terus naik ke atas. Itu nanti ada jalan belokan ya, belok ke kanan. Kalian itu belok ke kanan dan lurus saja terus. Nanti itu ada jalan pulangnya." "Oh, gitu ya, Mas. Terima kasih ya." Setelah dari obrolan singkat tersebut, kami pun berterima kasih kepada orang tersebut yang umurnya berkisar antara 25 tahunan, teman-teman. Hanya satu orang dengan kondisi langit yang sudah gelap, mendung, hampir hujan. Ya, itu ada satu orang tersebut, teman-teman. Entah itu orang atau bukan ya. Setelah itu, kami menyusuri jalan yang dibilang oleh orang tersebut. Kami menyusuri ke atas, dan anehnya itu ada belokan, teman-teman. Ada arah belok ke kanan. Padahal itu tadi kita sudah muter-muter, sudah naik ke atas, sudah turun ke bawah. Itu tidak ada jalan tersebut. Nah, kami sangat bersyukur pada saat itu. Kami langsung ikuti arah petunjuk dari orang tersebut dan sampailah di jalan utama menuju ke rumah kami. Sampai kami menyusuri jalan ke rumah kami, dan alhamdulillahnya teman-teman, kami sampai di rumah saya pada waktu itu. Kami bertiga sampai di rumah saya. Nah, ini yang menjadi anehnya lagi, teman-teman. Pada saat saya sampai di rumah saya, kondisinya itu masih cerah. Masih ada sinar matahari, panas itu masih terik, teman-teman. Dan yang menjadi anehnya lagi, itu kami sampai ke rumah saya pada waktu ba'da asar. Dengan kondisi yang masih cerah dan juga langit pun masih menampakkan sinar mataharinya yang cukup panas. Itu teman-teman, kami bertiga pun kebingungan sampai sekarang. Ini saya ingat cerita ini pun ketika saya di Malaysia ini, teman-teman. Dan saya sempat berpikiran bahwasanya pada waktu itu kami masuk ke alam gaib di daerah tersebut. Kenapa saya bersimpulan bahwa kami memasuki alam gaib? Karena waktu itu kondisinya langit yang tiba-tiba cerah panas itu gelap tiba-tiba, teman-teman. Gelap seperti waktu maghrib, dan mendung itu tiba-tiba berkumpul mendung, serta aliran sungai itu tiba-tiba deras. Pada awalnya yang tidak ada keanehan, pada awalnya yang cuacanya itu cerah, tiba-tiba seperti itu kan bingung, teman-teman. Kami bertiga itu sangat bingung. Dan yang menjadi anehnya lagi, itu satu sosok perempuan tersebut yang saya lihat
yang sepertinya teman-teman saya itu tidak melihat. Dan benar, ketika saya tanya ke teman-teman saya pada waktu itu dan pada waktu sekarang ini, saya sempat bertanya lagi, itu dia tidak melihat sosok tersebut, teman-teman. Dan ya, kami pun sampai sekarang bingung akan hal tersebut. Jadi ya, seperti yang kami alami ini, pesan saya teman-teman, tetap berhati-hati ketika kalian di sungai. Apalagi kalian yang masih kecil, ya sekitar umur, ya yang kalian kecil itu hati-hati. Yang menonton video ini, yang mempunyai anak kecil itu diomongi ya, itu dibilangi untuk hati-hati ketika bermain di sungai. Karena sungai itu tempatnya makhluk-makhluk halus, apalagi yang masih memiliki pohon-pohon besar dan aliran sungainya besar, rimbun, itu kalian harus hati-hati dan selalu memantau putra-putri kalian yang berada di sungai ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai hanyut ke sungai ya. Semoga ini menjadi pelajaran kita, teman-teman. Alhamdulillahnya pada waktu itu ada azan dan kami bertemu dengan satu orang yang tidak tahu itu siapa. Karena di desa kami tidak pernah melihat sosok pria tersebut sampai sekarang. Terima kasih untuk sosok pria tersebut ya, walaupun kami tidak tahu siapa Anda. Oke. Ya. Merinding saya. Terima kasih, seperti itu cerita singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman, di waktu ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astra.